Pasti saya mendesain masjid ini sedemikian rupa untuk pertama, masjid itu nggak mesti itu aja desainnya. Jadi sesuatu yang unik. Biarpun kecil tapi indah, bersih, nyaman, itu nomor satu. Oh gitu. Ya, dan interiornya sudah pasti dipikirkan, simple tapi sophisticated. Ibu nih, saya dapat komentar dari media sosial, gimana suka dukanya Bu mengurus masjid ini Bu? Gimana tuh Bu? Aduh. Kan pasti ada pasti ada ya, hambatan gitu. Hambatan itu pasti banyak. Untuk mengatur umat yang datang harus disiplin pastinya, kan juga mesti kitanya juga mesti tegas karena memang itu yang diperlukan gitu. Jadi masjid itu tidak identik dengan nyaman aja, tapi juga harus kedisiplinan, itu yang harus dicamkan ya gitu. Itu sih. Kalau disiplin itu dari sisi pandang Ibu itu disiplin dalam konteksnya apa itu, bukan macam-macam? Iya, disiplin itu kebersihan nomor satu buat saya. Udah gitu menaruh sandal-sandal, ya, menaruh Quran, lalu karpet-karpet tidak karpet-karpet tidak boleh berbau sama sekali, harus wangi, bersih, hygiene, ya. Udah gitu jangan ada sarang laba-laba di mana-mana, semut di mana-mana, tempat sampah harus disediakan di mana-mana, air tidak boleh kurang, botol-botol minuman harus dibuang kembali ke tempat sampah. Ya semuanya ya, itu benar-benar dari A to Z. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia kita hari ini sore menjelang berbuka, kita kedatangan tamu ini salah satu pengurus Masjid Nurul Hidayah Brawijaya dengan Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah. Ibu Sarah, Ibu sudah berapa lama sebagai pengurus? Nggak lama sih, mungkin setahunan ya, setahun 2 tahun. Karena kan ini new management. Sehingga karena masjidnya baru, pengurusnya baru, semuanya, jadi ya peraturannya juga baru. Oh gitu. Yang pasti untuk kebaikan semua umat. Oh gitu, buat kemaslahatan umat. Ya. Ibu, saya kan lihat nih kondisi masjid dari luar, kamar mandi, toilet dan masing-masing kayaknya terlihatnya indah banget Bu. Rahasianya apa sih Bu di masjid ini kok jadi daya tariknya luar biasa sekali Bu ya? Rahasianya ya harus bersih nomor satu. Bersih kan bagian dari iman. Iya betul. Ya, lalu maintenance harus dijaga, tidak membuang sampah sembarangan ya pastinya. Lalu sipilnya, gedungnya juga dipelihara dengan baik ya. Dan kajian-kajiannya juga diperbanyak dengan tema-tema yang menarik. Anak-anak muda pada datang, AC-nya juga dingin, makanannya berlimpah, alhamdulillah, banyak penyumbang yang support, yang dermawan ya, itu ya. jadi nggak cuma satu hal aja, jadi semua itu berkesinambungan. Gitu. Bu, kalau Ibu sekarang kan ini lagi berlangsung majelis taklim ibu-ibu gabungan Nurul Hidayah. Ibu ikut majelis ini udah berapa lama ya Bu berdirinya? Kayaknya rame banget yang datang Bu. Iya, enggak, itu karena teman-teman semua sih, ya bukan dari daerah sini saja, tapi dari berbagai daerah karena nyaman sekali di sini pastinya. Udah gitu juga kajiannya juga menarik. Setelah itu pembahasannya menarik dan teman-teman karena sudah berkenalan jadinya lebih nyaman. Oh gitu. Iya, salah satunya ya. Seminggu ini berapa kali ya kalau untuk kajian ibu-ibu ini? Mungkin 3-4 kali ya. Kalau mendekati Ramadan, mestinya sebulan cuma 2 kali 4 kali. Hari biasa. Kalau tidak puasa. Senin Kamis. Senin Kamis gitu. Iya. Itu waktunya jam berapa Bu? Kenapa? Waktunya mungkin waktunya berbeda-beda ya. Saya kurang paham, nanti ada listnya semuanya, ada jadwalnya. Gitu. Yang pasti saya mendesain masjid ini sedemikian rupa untuk pertama, masjid itu nggak mesti itu aja desainnya. Jadi sesuatu yang unik. Biarpun kecil tapi indah, bersih, nyaman, itu nomor satu. Oh gitu. Ya, dan interiornya sudah pasti dipikirkan, simple tapi sophisticated.
Ibu nih saya dapat komentar dari media sosial gimana suka dukanya Bu mengurus masjid ini Bu. Gimana tuh Bu? Aduh. Kan pasti ada ya Pasti ada ya. Hambatan itu pasti banyak untuk mengatur umat yang datang harus disiplin pastinya kan juga mesti kitanya juga mesti tegas karena memang itu yang diperlukan gitu. Jadi masjid itu tidak identik dengan nyaman aja tapi juga harus kedisiplinan itu yang harus dicamkan ya gitu. Itu sih. Kalau disiplin itu dari sisi pandang Ibu itu disiplin dalam konteksnya apa itu bukan macam-macam. Iya disiplin itu kebersihan nomor satu buat saya. Udah gitu menaruh sandal-sandal, ya, menaruh Quran, lalu karpet-karpet karpet-karpet tidak boleh berbau sama sekali, harus wangi, bersih, hygiene, ya. Udah gitu jangan ada sarang laba-laba di mana-mana, semut di mana-mana, tempat sampah harus disediakan di mana-mana, air tidak boleh kurang, botol-botol minuman harus dibuang kembali ke tempat sampah. Ya semuanya ya itu benar-benar dari A to Z disiplinnya. Ibu, saya juga ngeliat tuh di sini kan di depan muka masjid itu kan untuk air minum nggak kurang Ibu ya. Ada yang dingin, ada yang biasa aja, ada yang dingin. Apalagi kalau pas berbuka ini kan banyak sekali ya macamnya Bu ya. Itu dari warga loh, dari masjid, dari warga juga. Pokoknya alhamdulillah nggak berkurang sih makan sama minum ya. Ibu yang paling berkesan Bu selama Ibu mengurus masjid ini Bu, pasti kan ada yang berkesan yang istilah Ibu gini menjadi kebanggaan menceritakan kepada keluarga itu ya apa Ibu ya? Berkesan karena masjid ini dicintain banyak orang dan hari demi hari, tahun demi tahun itu terlihat dengan banyaknya umat yang datang dengan kajian-kajian yang hits banget ya, lalu ustadz-ustadz yang bagus-bagus dan anak-anak muda, anak-anak muda yang datang udah bukan hanya menerima kajian saja tapi menikmati semuanya, jadi itu is one package. Terus untuk planning ke depannya Bu, jadi kan biasa, jadi setiap masjid itu pasti ada planning per tahun itu apa itu Bu yang akan dimajukan kan kajian udah bagus nih, ibu-ibunya udah jalan, nah terus apalagi nih Bu yang perbanyak tahun demi tahun ya, sedekah tuh mudah-mudahan ke berbagai tempat bukan hanya di Jakarta karena banyak orang yang di somewhere out there tuh banyak yang membutuhkan, lalu juga lebih daerah sekitar orang-orang yang berjualan juga kita disiplinkan juga, mereka juga sejahtera ya. Banyak ya, mungkin pengurus lainnya juga punya beberapa masukan, bukan saya aja pastinya, tapi mainframe itu ya pasti mensejahterakan umat. Oh gitu ya Bu ya. Terus terakhir nih Bu, pertanyaan saya yang paling terakhir, ini kan puasa sudah memasuki hari yang ke-17 dan sebentar lagi masuk ke 10 terakhir. Nah kira-kira apakah di masjid ini mengadakan namanya itikaf, sahur bersama gitu? Ya, itikaf itu banyak sekali, sampai tahun kemarin aja tuh sudah sampai overloaded ya. Jadi itikaf sekarang di expand lagi ke wing kiri dan kanan, dan ada karpetnya, makanya kita buat itu ya, buat tenda itu karena untuk itikaf salah satunya itikaf, taraweh dan lain-lain. Pasti harus nyaman lah. Berarti kegiatan di sini berarti itikaf pasti tiap tahun pasti ada ya Bu ya? Pasti dan makanan di itikaf juga kita semua pengurus support the best that we can. Gitu. Jadi bukan cuma ada tapi rasanya kita pertimbangkan, lalu menunya kita atur sedemikian rupa supaya memberikan kenyamanan dan lain-lain. Berarti mungkin kalau 10 malam terakhir itu tiap menunya tiap malamnya beda-beda ya Bu ya? Jangan sedih, beda-beda. Temen tuh yang mau datang ke sini, insya Allah makannya beda-beda. Yang nggak masak, terutama yang nggak masak nih Bu, jangan gitu. Makan aja, maksudnya itikaf kan diperuntukkan kan untuk ibadah ya. Dan setelah itu ya kita provide untuk makan. Jadi mereka nggak kekurangan, nggak pusing untuk makan apa nanti sahurnya gitu.
Itu aja kali ya. Dan, Semoga bermanfaat. Iya Bu. Bu, terakhir lagi Terus ya. ada lagi kan kita belum ngomongin Lebaran Bu. Maksudnya belum Lebaran. Nah, persiapan untuk Idul Fitrinya gimana Bu biasanya di sini? Persiapan sih sama aja seperti kemarin ya, cuman kita lebih meluas pastinya. Itu jalanan dipakai Bu? Pastinya penuh banget sampai ke sekolah-sekolah ya. Ke belakang berarti ya Bu? Pasti sampai ke sekolah-sekolah. Ya karena juga apa namanya kan lagi hits ya, jadinya anak-anak muda tuh di sini semua, jadi penuh banget. Nah, jadi waktu itu saya juga sempat lihat di medsos tuh, udah pernah belum ke Masjid Nurul Hidayah Brawijaya? Masjidnya keren gitu. Nah, saya udah sampai di sini, alhamdulillah tuh kayaknya pelayanan di masjid sini ya jempolan lah, bintang 5 gitu ya Bu ya. Amin. Dan pengurus-pengurus yang lain juga membantu sekali, kayak sandal, insya Allah nggak pernah hilang ya, nggak berantakan. Lalu kalau mamanya hujan kita bantu dengan payung. Ada payung iya. Ada pelayanan juga. Enggak, maksudnya sangat peduli dengan umat yang datang, ya jamaah yang datang, dan semua dikoordinasikan dengan baik. Juga ada cleaning service yang standby. Jadinya kalau becek-becek ibu-ibu nggak jatuh, licin, dan keamanan dan semuanya lah. Pokoknya insya Allah berkesinambungan. Ya teman-teman, Ibu terima kasih waktunya. Saya mudah-mudahan Ibu panjang umur, sehat selalu, puasanya lancar. Teman-teman, kita sangat berterima kasih telah kita diberi waktunya sedikit oleh Ibu Sarah. Ibu Sarah ini salah satu pengurus di Masjid Nurul Hidayah Brawijaya. Bagi teman-teman yang belum pernah hadirlah di sini, terutama di bulan puasa, karena di sini menyediakan buka puasa, terawih, insya Allah 10 malam terakhir akan mengadakan itikaf. Kalau mau sahur di sini bisa, dan makanannya macam-macam. Ya, kita tutup ini Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.